Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina Ripai, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 di kelas 10 dengan materi menentukan struktur teks LHO dengan model pembelajaran Problem Basic Learning. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ngatmain SPD MPD selaku dosen pembimbing dan kepada Ibu Siti Nasalah MPD selaku guru Pamong, serta teman-teman PPG yang saya banggakan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 2 Mamuju, Bapak Abdurrahman H. SPD MPD, dan seluruh warga sekolah yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan PPL Aksi 1 ini. Berikut adalah video PPL saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ibu ingin menanyakan apakah teman-teman kalian sudah hadir hari ini semua atau ada yang berhalangan hadir? Ada. Berapa orang, Nak? 5 orang. Ya. Mungkin sakit atau apa? 12 mana? Gitu ya? Bagaimana, Nak? Sakit 3 orang, Sakit 2 orang, 3 orang, duanya lagi tanpa keterangan. Ya. Baiklah, adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dan insya Allah akan dipimpin oleh teman kalian dan tidak melawan. Untuk itu kami silakan untuk tadi membimbing teman-temannya untuk membaca doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kita masing-masing. Doa dulu. Berdoa sama-sama. Alhamdulillah. Baiklah, semua sudah siap belajar ya hari ini? Ya, Bu. Terima kasih. Anakku sekalian, jadi untuk hari ini kita bertemu di tempat yang sama di kelas kalian, tentu dengan suasana yang semangat, suasana yang bahagia untuk mengikuti pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi menentukan struktur teks laporan hasil Observasi. Nah, Ibu ingin menjelaskan dulu apa sih tujuan kalian untuk belajar menentukan struktur teks laporan hasil observasi, yaitu kalian mampu untuk menentukan bagaimana struktur teks laporan hasil observasi itu sendiri dengan menganalisis dengan cara berdiskusi untuk bisa menjawab bagaimana menentukan struktur dengan tepat. Itu dah ya tujuan pembelajaran kita. Lalu Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Saya ingin bertanya dulu ke kalian, apakah kalian sudah pernah melakukan yang namanya kegiatan observasi? Benar. Coba angkat tangan yang sudah pernah melakukan kegiatan observasi. Ya, boleh Ibu tanya lagi, seperti apa sih kegiatan observasi yang objektif? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Tasya, silakan Tasya. Yang digali dijelaskan sesuai dengan faktanya. Observasi yang dijelaskan sesuai dengan fakta. Beri aplaus dulu untuk. Kemudian pemantik yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga, mengapa observasi itu harus bersifat objektif? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Auxiliar. Karena dalam melakukan
Karena observasi itu harus sesuai dengan fakta yang kita temukan di lapangan atau sesuai dengan apa yang kita amati. Ya, luar biasa sekali jawaban-jawaban dari kalian. Nah, anak sekalian, untuk penilaian dari kegiatan belajar kita nanti ada 2 penilaian yang akan kita gunakan. Yang pertama penilaian secara individu, kemudian ada penilaian secara diskusi. Nah, individunya itu kami akan melihat bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian memberikan ide-ide di dalam dengan teman kelompok kalian untuk menentukan struktur teks LHO. Jadi ada 2 profil yang harus kalian terapkan dalam materi ini. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan membagi kelompoknya dulu. Ya, ini sudah tersusun dengan baik posisinya. Jadi ini kelompok 1 yang ada di sebelah kanan, kemudian kelompok 2 yang ada di tengah, kemudian yang di sebelah kiri kelompok 3, kemudian yang di belakang kelompok 4, kemudian yang di belakang kelompok 5. Nah, nanti anak sekalian akan Ibu berikan, akan menerima amplop. Dan kelompok 1 dari mana? Ya, silakan ke depan untuk diambil amplopnya. Kemudian kelompok 2, silakan ke depan untuk diambil amplopnya. Kelompok 3, silakan ke depan. Kelompok 4, ya, silakan ke depan untuk diambil amplopnya. Nah, kemudian yang terakhir kelompok 5, kelompok 5 mendapatkan paragraf terakhir, amplop terakhir. Tapi sebelumnya bolehkah kita yel-yel dulu untuk menyemangati kalian untuk membuka amplopnya? Boleh, silakan berdiri dulu semua. Iya, lebih rileks lagi. Siap? Ya. 2, 1. Bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, bahasa kita semua. Sekali lagi, bahasa Indonesia. Bahasa kita semua. Silakan duduk kembali dan buka amplopnya. Apa ya isinya? Iya. Silakan dibuka amplopnya masing-masing. Belalang anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu. Lalu paragraf 3, siapa yang akan membacakan? Silakan Tasya. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun, belalang anggrek dapat mengubah warna kulitnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Selesai paragraf 3, lanjut ke paragraf 4. Silakan Rausia. Mereka memang seserangga lain, namun tubuh lebih seperti jantik, jantung, lebah, dan malam. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna dirinya. Kita mungkin bisa menuliskan di sebelah kanan. Silakan ke depan untuk paragraf 5. Ya, silakan dilihat bagaimana gagasan pokok yang terdapat pada paragraf 1, 2, 3, 4. Nanti kalian diminta untuk menentukan kira-kira dari paragraf 1 itu menunjukkan apa,
Kemudian paragraf 2 dan seterusnya itu menunjukkan bagian A. Ya, silakan Aulia ya silakan. Boleh tidak menggunakan tabel. Langsung dituliskan angka 5 saja. Silakan berdiskusi dulu dengan temannya. Ya. Selesai. Sip. Sudah selesai paragraf 5. Nih. Ya, coba lihat yang dituliskan oleh teman kamu tadi pagi itu nomor berapa itu? Berarti cuma ada berapa? Gimana kelompok 3? Selesai kan? Tidak ada kendala? Sudah diskusikan jawabannya? Masukkan ya bagian dari itu? Apakah dia sudah masuk ke kajiannya? Oh ya, yang tadi saya Nah, kalau seperti itu sudah siap semua jawabannya, kita ice breaking dulu, boleh? Boleh. Nah, silakan berdiri dulu. Jadi ini ice breakingnya sebentar. Kalau misalnya ada yang kurang fokus, karena jawabannya kan sudah selesai, kalian buat. Jadi misalnya ada yang kurang fokus, itu yang diharuskan ke depan untuk melakukan presentasi. Nah, kita nyanyi sama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Saya ulang. Jadi kalimat tepuk tangan dengan hore saya balik. Ibu. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, bilang hore. Tepuk tangan, hore. Tepuk tangan, hore. Insya Allah semuanya fokus. Luar biasa tepuk tangan untuk kalian. Dan kalau seperti itu saya minta ke kelompok 3 untuk presentasi. Ya silakan kelompok 3. Siapa yang ingin mewakili untuk presentasi? Bisa dong, Bu. Satu dulu. Silakan. Admi, silakan ke depan. Kita dengarkan dulu presentasi dari teman kalian. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Iya. Ditentukan itu termasuk bagian apa menurut kamu dari habis diskusi dengan teman kelompoknya? Hasil diskusi dari kelompok saya, paragraf 1 itu masuk di dalam struktur pernyataan umum. Mengapa? Karena paragraf 1 hanya menjelaskan secara umum tentang objek yang akan diobservasi. Sedangkan struktur yang berisi deskripsi bagian, paragraf yang berisi deskripsi bagian dari paragraf 2 hingga paragraf 5. Mengapa? Karena dari paragraf 2 hingga paragraf 5 menjelaskan secara terperinci objek yang diobservasi. Sedangkan paragraf 6 itu masuk ke dalam deskripsi manfaat, karena dalam paragraf 6 orang yang melakukan pengamatan menjelaskan manfaat dari belalang anggrek. Iya. Gimana? Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sama jawabannya? Sama. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Luar biasa sekali jawabannya. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia
dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna untuk manusia membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menentukan struktur teks LHO. Nah, di sini dijelaskan struktur teks LHO. Yang pertama adalah definisi. Definisi umum itu berisi apa sih? Dia menyampaikan informasi umum atau pengertian mengenai objek. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Silakan, ada pertanyaan dari teman kalian? Langsung saja kita masuk ke dalam presentasi mengenai LHO, laporan hasil observasi terkait dengan buah manggis. Yang pertama akan dipaparkan oleh Nur Haini. Pernyataan umum sesuai hasil diskusi kami untuk paragraf 1 alasannya karena paragraf 2 karena pada paragraf 1 hanya menjelaskan buah manggis secara umum. Mungkin bukan sebuah pertanyaan, tapi lebih kayak menjelidik kenapa tidak dituliskan nama latinnya. Iya. Terima kasih. Sudah menyampaikan sebuah informasi. Jadi ini strukturnya. Yang pertama, struktur teks LHO itu yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, ini bahwa pernyataan umum itu sudah menyampaikan sebuah informasi. Jadi ini strukturnya. Yang pertama, struktur teks LHO itu yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, ini di sini ada kata umum. Berarti informasinya itu sudah secara umum. Oh, baik objeknya, nama latinnya, kemudian bagaimana objek itu nanti masuk ke bagian cirinya, barulah kita pindah ke struktur yang kedua. Yang mana itu struktur yang kedua? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Nah, ini sudah memuat apa, Nah? Ciri. Kemudian apa lagi? Jenis. Lalu apa lagi? Klasifikasinya. Kemudian setelah digambarkan ciri-ciri, masuklah ke bagian ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Terima kasih untuk semangat kalian. Tentu harapan terbesar Ibu adalah kalian menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar yang selalu semangat. Nah, berikut nanti akan Ibu berikan lembar refleksi untuk kalian isi. Ingin mengetahui apakah perasaan kalian hari ini senang mengikuti pembelajaran atau seperti apa. Ya, silakan
meninggalkan kelas. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam